Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Rotua Samosir MPD selaku dosen pengampu mata kuliah PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan saat ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato saya dengan tema Pancasila sebagai pemersatu dalam keberagaman bangsa. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila, di mana panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal ini berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa yang berarti petunjuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin di dalam masyarakat yang sifatnya beraneka ragam. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam bidang pendidikan di sekolah, tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa dengan adanya nilai-nilai, norma-norma kehidupan yang terkandung di dalam Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pada alinea keempat, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara yuridis, konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, termasuk lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Rumusan lengkap sila dalam pembukaan Pancasila nomor 12 tahun 1968, tanggal 13 April 1968, tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-sila Pancasila. Ada ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga mengandung potensi konflik yang besar. Walaupun berbeda-beda, kita tetap harus menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terjadi konflik seperti yang tertulis dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walau berbeda-beda tetap satu jua. Bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang tinggi bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sendiri mempunyai fungsi, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai sumber dari segala hukum, sebagai perjanjian luhur, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai moral pembangunan. Dalam Pancasila terdapat 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sendiri mempunyai makna dan punya makna dari lambang Garuda sebagai lambang Pancasila, yaitu dasar negara kita, di mana warna kuning emas yang bermakna bangsa yang besar dan berjiwa sejati atau keagungan dan kejayaan. Sedangkan warna kuning bermakna kebesaran, kemegahan, dan keluhuran.
Warna putih melambangkan makna kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Warna hitam melambangkan makna keabadian. Warna merah melambangkan makna kebenaran. Warna hijau melambangkan makna kesuburan dan kemakmuran. Untuk lambang Garuda Pancasila dimulai dari kepala burung Garuda yang menoleh ke kanan dengan makna dianggap adalah arah baik. Sayap membentang ke angkasa, makna yang melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara. Perisai bermakna tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang mengembangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan untuk mencapai tujuan. Nilai-nilai Pancasila dalam penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan mempunyai nilai-nilai. Yang pertama, sila pertama dan kedua mempunyai nilai pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sila ketiga, pertahanan dan keamanan negara haruslah mendasarkan pada tujuan demi kepentingan warga dalam seluruh warga sebagai warga negara. Sila keempat, pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak dasar, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan. Sila kelima, pertahanan dan keamanan harus diperuntukkan demi terwujudnya keadilan hidup masyarakat. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Jumbi Cosakai atau bahasa Indonesia Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama tanggal 29 Mei 1945. Namun, rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya dengan tema Dasar Negara. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasan tentang Dasar Negara Indonesia. Setelah melalui persidangan, akhirnya rumusan Pancasila hasil panggilan Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Muqaidah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Untuk itu, kita sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus dan wajib mengetahui apa itu Pancasila, karena Pancasila adalah dasar negara kita. Persatuan dan kesatuan tetap diperlukan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia, terutama dalam pendidikan. Kita sebagai mahasiswa atau anak didik, kita harus bisa mengetahui apa arti Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara kita, terutama tujuan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melakukan nilai-nilai dasar Pancasila yang terkandung dalam 5 sila tersebut dengan baik dan menjalankan norma-norma
yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Sekian pidato saya pada saat ini. Jika ada kekurangan, saya meminta kemaklumannya. Bhinneka Tunggal Ika, jayalah Indonesia merdeka!